Di era sekarang ini, besarnya perkembangan di dunia teknologi dan digital. Banyak generasi muda yang mampu mengambil peran untuk memimpin. Memimpin tidak selalu di dalam tim, bahkan di perusahaan besar, daerah hingga negara. Tidak memandang usia, tetapi pandanglah masa depan dan perubahan. Seorang pemimpin memang benar harus memiliki pengalaman, tetapi pengalaman tidak saja cukup, tetapi harus diimbangi dengan strategi program kerja yang menuju perubahan. Semua pemimpin pantas untuk diacungkan jempol. Tetapi kita sebagai sumber daya manusia yang dipilih dan siap bekerja, sudah siapkah memasuki tantangan terbesar ke depan? Kupas tajam bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om. Beli tomat bareng laras. Cakep. Belinya kesuka jadi. Cakep. Selamat datang di acara Obras. Kita ngobrol santai bareng Bang Sandi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sandi Kurnia dari Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Akan mengupas atau mendiskusikan sesuatu yang hangat di era-era sekarang ini ya, waktu-waktu sekarang ini. Tema obrolan kita saat ini adalah sudut pandang sosiologi pada kepemimpinan anak muda. Dan hari ini tentunya saya tidak sendirian dalam obrolan ini. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, bro-bro saya, yang satu fakultas, satu kelas juga di kelas G. Di sini ada Bang Doni. Halo Bang Doni. Halo Bang. Terus ada Bang Indra. Ada Bang Taufik. Siap. Halo Bang. Ada Sesdea dan Bang Randy. Bro gua banget ini, satu circle kita. Oke Bang ya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa ini Bro. Soalnya biasanya kita ini nggak pernah berjumpa. Biasanya kita cuman ketemu di layar kaca ya, di laptop, cuman atau di jari jemari aja. Sekarang ini kita bisa bertemu ya, kita bertemu tatap muka. Alhamdulillah. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, Ibu Serapina Tiurmeida yang sudah membimbing kita sampai saat ini. Salam sehat Ibu, semoga sehat selalu, semoga diberi keberkahan. Amin. Oke, nah pembahasan kita saat ini yang akan kita obrolkan saat ini ya adalah sudut pandang jiwa kepemimpinan di anak muda ya, yang sedang asik-asiknya kita obrolin hari ini dan lagi rame-ramenya ini ya. Nah, ini gua bawa bukti nih bro. Di Jepang itu ada namanya Ryosuke Takashima. Di umur 26 tahun, dia sudah bisa menjadi wali kota di kota Asia gitu ya. Dan kalau menurut bro-bro kita ini, dengan kepemimpinan anak muda ini ya, apakah pro atau kontra dengan pemimpinan anak muda? Apa harus pemimpin itu harus yang tua gitu loh? Gimana? Kalau menurut Mbak Dea itu? Oke, kalau menurut saya, kalau berhubung saya masih muda gitu ya, saya juga pengen gitu jadi pemimpin di usia muda saya gitu. Karena menurut saya, ini saya bukan membatasi usia gitu ya Pak. Menurut saya itu justru jiwa muda yang kita miliki itu bagus untuk bekerja gitu. Kayak saya di usia saya ini, saya bekerja itu bisa lebih inovatif kayak gitu. Saya bisa lebih berkolaboratif sama teman-teman saya kerja lainnya kayak gitu. Kalau yang di umur yang sudah matang menurut saya lebih agak kurang gitu sih Pak, menurut saya. Kurangnya itu menurut saya itu
seperti ya mereka itu masih ada Ada kasta senioritas, gitu ya? iya kayak gitu Pak. Suka ada senioritas di dalam bekerja kayak gitu. Biasanya kalau anak muda kan lebih maju lah kayak gitu. Lebih mungkin kalau sama anak muda tuh kita lebih enak tektokan ngobrol pas segala macam. Kita kerja lebih ngobrolnya enak gitu ya. Lebih luas ya. Kalau oke kita tanya, kalau dari Bang Doni itu bagaimana? Boleh berbicara. Sambil diminum Bang, sambil udah slow aja, santai aja. Gak lupa kita ini ada di Petet Cafe ya, Petet Cafe ini rekan kita ini juga ini teman gua nih yang punya kafe dan di sini tuh tempat nongkrong yang enak, eksklusif, enak, harganya terjangkau dan punya kopi andalan nih, kopi dari Nusantara, Lampung, Aceh segala macam. Lu mau kopi apa ada di sini, Bro? Oke ya, oke lanjut Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Kalau menurut saya kurang sependapat dengan apa yang disampaikan Mbak Dia ya. Karena saya pribadi mengalami di mana seorang pemimpin muda itu terhadap bawahannya itu terkadang semena-mena. Karena yang saya minta sebagai seorang pemimpin itu seharusnya kan benar mengayomi. Tapi kalau untuk usia muda sudah memimpin, untuk saya pribadi kurang pas. Karena dari kata-kata, terus dari tingkah, bahkan dari sikapnya sendiri merasa paling baik. Oh, jiwanya mungkin masih menggebu-gebu deh ya. Emosinya itu masih di depan kadang seperti itu kalau menurut saya pribadi, karena ini juga sebenarnya pengalaman pribadi saya sih Bang gitu kan. Cuman kalau balik lagi semuanya itu kan ada yang pro ada yang kontra, tapi kalau buat saya pribadi tidak sependapat sih dengan Mbak Dia karena inilah pengalaman saya gitu. Jangan-jangan Bang Doni ini ada pengalaman ya, mungkin dia pemimpin dia satu angkatan mungkin ya, dan terus dia wah gini terus. Nah, kalau dari Bang Ahmad Taufik gimana? Kira-kira setuju apa enggak nih sama pemimpin muda ini? Kalau saya pribadi sih saya mendukung ya. Jadi walaupun dia muda, walaupun dia tua, sepanjang dia mempunyai kapasitas ya bisa jadi pemimpin. Ya, walaupun dia muda, belum tentu dia visi misinya itu nggak ada atau malah ya bisa dibilang kan bisa ya belajar gitu ya, belajar dari pengalaman, belajar dari training atau sejenisnya tentang kepemimpinan gitu kan. Nah mungkin yang terjadi di lingkungannya Pak Doni ini ya nggak bisa dipukul rata semuanya pemimpin muda itu begitu gitu kan. Jadi yang tua pun sebenarnya kalau bisa dibilang ada juga mungkin yang seperti itu gitu kan, yang otoriter, yang diktator, yang nggak bisa sepenuhnya disalahkan gitu kan. Ya mungkin tergantung nasib lah. Jadi saya sih sebenarnya balik lagi nih, walaupun dia muda, sepanjang dia punya jiwa kepemimpinan, visi misi yang sejalan dengan tujuan organisasi, baru bisa dijadikan pemimpin gitu ya. Oh, jadi kembali ke bukan pengalaman mungkin Bang ya, mungkin ke diri kita sendiri, diri pemimpinnya sendiri Bang ya. Iya. Dan pengalaman itu bisa kita Belajar. belajar sama mungkin sama orang lain, sama teman-temannya atau sama staf-stafnya Bang ya. Nah, kalau dari Bang Indra gimana? Bro Indra ini. Terima kasih Mas Andi sebelumnya. Kalau saya pribadi mungkin tipe pemimpinan itu ya mungkin ada lebih baiknya dia merangkul ke bawahan. Begitupun dia harus menginstruksikannya secara sopan terhadap yang tua. Jadi saya di sini kontra saya kepada pemimpin muda yaitu tolonglah berkata sopan untuk sekatanya. Jadi tipe pemimpin itu jadi yang bisa memimpin bawahannya itu memberi contoh kepada bawahan. Jadi contohnya itu yang dimaksud Bang Indra nih Hah? pro apa kontra ini? Ini kalau kita Jadi ngomongin kita- pemimpin muda nih ya. Jadi ada susunannya, mungkin dia difasilitasi pemimpinan muda, jadi setidaknya mereka jadi untuk itu semena-mena gitu kadang, untuk menginstruksikan cara bekerjanya, jadi ininya gitu. Lanjut, untuk pemimpin muda ini kadang dikritik ya, jadi kurang terima, kurang open gitu. Secara saran kita, egonya masih tinggi juga. Satu lagi, untuk pemimpin muda ini kadang cenderung lebih bawa perasaan kadang ya. Jadi bawa perasaan itu misalkan dia ini punya susunan dan cara target kerjanya. Jadi kalau kita
masih stuck di situ, mereka jadi bawa perasaan seolah-olah mereka ini dianggapnya tidak bisa kerja gitu. Jadi masih kurang interaksinya kepada yang bawaan itu mungkin agak kurang gitu aja sih Mas. Oh gitu. Oke. Mungkin dari sekian penjelasan, ini semua orang kerja ya? Abang kerja? Kerja. Ada yang cuma kuliah aja? Kerja semuanya? Nah, kalau di pekerjaan itu kan kita pasti punya pemimpin atau punya bawahan ya. Kalau bawahan ya kita abaikan dulu lah. Kita ngomongin pemimpin. Pemimpin apa sih yang ideal menurut bro-bro kita nih? Pemimpin yang ideal yang menurut harapan kita. Apakah yang santai, slow, apa yang ngejar-ngejar kerjaan, apa yang perfeksionis, kan begitu. Kan beda-beda nih. Yang nyamannya orang ini kan beda-beda. Ada yang senang dikejar-kejar kerjaan, perfeksionis, atau yang senangnya itu santai, yang penting kerja selesai lah itu kan, tanpa ada deadline kan begitu. Nah, gimana? Menurut Bang Ahmad Taufik, menurut pandangan Abang nih, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Pemimpin yang ideal menurut saya yang visi misinya itu seperti yang tadi saya sebutkan di atas ya. Jelas, sejalan dengan organisasi. Dia paham maksudnya organisasi kita ini mau apa dan dia bisa menerjemahkannya ke program-program yang akan dia jalankan. Misalnya saya ditunjuk jadi pemimpin untuk meningkatkan penjualan gitu kan. Nah, di situ harusnya dia juga punya program. Bagaimana sih saya harus meningkatkan omset tanpa menghilangkan bahwasanya saya ini adalah punya tim gitu kan. Jadi saya mengayomi tim saya tanpa melupakan tujuan saya ditunjuk jadi pemimpin, yaitu meningkatkan penjualan tadi gitu loh. Iya. Jadi dia harus tahu siapa berbuat apa ya. Yang penting itu yang ideal itu berarti kalau Abang itu pemimpin, dia harus menyelesaikan tugas dia kan begitu. Tanpa melupakan tim saya, mengayomi gitu. Nah, menurut saya ini kalau pemimpin yang ideal menurut kita sendiri gitu ya. Coba dari Bang Doni bagaimana? Kalau menurut saya pemimpin muda yang ideal itu saya lebih ke bisa menghargai ya. Menghargai, merangkul, dan kalau bisa itu nggak ada setara antara saya ini pemimpin, jadi tidak semena-mena terhadap bawahan gitu loh. Sebagai pemimpin muda pun untuk yang lebih usianya di atas beliau pun seharusnya dia bisa menghormati, mengayomi juga, merangkul juga. Itu menurut pendapat saya. Tambah sedikit ya Bang Sandi. Untuk yang tadi tipe pemimpinan itu, satu buat saya pribadi dia lebih memberi contoh. Jadi apapun pekerjaannya dia harus melakukan terlebih dahulu, mengajarkan terlebih dahulu. Jadi jangan tiba-tiba dia kasih target langsung gitu. Tugas tiba-tiba langsung kita tanpa memberitahu itu kita jadi bawahan itu bingung gitu. Mungkin SOP-nya juga lebih sesuai apa yang dia minta dan dia berikan kepada job desk kerjaan kita gitu aja sih. Mungkin pengalaman Abang nih anggota dikasih kerjaan terus dia bingung mau ngapain kan, dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia harus tanpa kasih petunjuk gitu ya. Harus menjelaskan nih apa sih kerjaan gua tuh apa kan gitu. Oke. Mungkin itu efek dari kurangnya manner ya. Kalau bahasa Indonesia apa Mas? Etika, attitude gitu kan. Nah, jadi ya balik lagi ke topik pembahasan kita ya. Semua pemimpin itu bisa ditunjuk ke tua atau yang muda. Tinggal bagaimana menerjemahkannya ke visi misi tersebut dan adanya attitude dari si pemimpin ini. Jadi ya seyogianya dalam membina hubungan di organisasi tersebut supaya terjamin lingkungan kerja yang kondusif, ya seharusnya si pemimpin ini tidak mengabaikan atau harus memperhatikan respon dari timnya. Ya, jadi walaupun udah tua, tapi dia juga tidak menghargai timnya, ya tentunya akan merusak lingkungan kerja gitu kan. Jadi gitu sih menurut saya. Jadi lebih membangun kerjasama lagi ya? Iya. Pada dasarnya saya setuju pemimpin itu muda gitu kan. Yang penting dia mau belajar gitu loh. Intinya ketika Iya.
Intinya ke teamwork Bang ya. Teamwork. Jadi kita harus kerja sama gimana kerjanya apa kan gitu. Iya. Jadi harus tahu nih kerja masing-masing pemimpin itu harus yang Perannya, dia harus mengontrol, menghargai ya. perannya gitu loh. Paham, paham, paham. Nah, kalau dari Mbak Dea nih, Mbak Dea kan istilahnya pro dengan pemimpin muda nih ya. Pemimpin muda ini apakah harus punya jiwa kepemimpinan nanti harus yang seperti apa? Untuk kepemimpinan muda, dia tuh harus memiliki sifat bekerja yang sportif ya, yang jujur, yang kayak gitu-gitu lah Pak. Seperti biasanya aja sih yang basic-basic. Terutama sih saya biasanya butuh atasan atau pemimpin tuh yang lebih suportif kayak gitu, dia lebih adaptif kayak gitu. Saya juga sepertinya kepemimpinan muda tuh harus punya sifat yang apa ya, apresiatif gitu loh Pak. Karena biasanya orang-orang yang bekerja itu butuh diapresiasi atas hasil kerjanya kayak gitu. Dan menurut saya kalau di umur pemimpin muda ini jarang saya temuin sih untuk yang lebih umurnya di atas itu Pak. Oh, jarang maksudnya jarang punya pimpinan yang lebih muda begitu bagaimana? Jarang mengapresiasi hasil kerja kita. Biasanya kalau yang umurnya udah di atas yang muda gitu Pak, biasanya dia lebih kayak udah cepat kerja aja yang penting kayak gitu, nggak menghargai kita yang udah capek bekerja, capek datang kayak gitu gitulah Pak. Iya ya. Jadi intinya harus ya kasih apresiasi atau bilang makasih lah minimal. Ya kata kalau Iya. dibilang makasih sama pimpinan seneng loh bro, ya kan? Iya. Menurut Bro Randy nih ya, apakah pemimpin itu harus apa yang dibutuhkan pemimpin itu? Apakah kecerdasan, apakah dia giat atau punya IQ yang tinggi, terus harus dia tegas apa segala macam. Dia tuh yang diutamakan tuh apa? Apakah kecerdasan pemimpin atau apa itu? Kalau dari Bro Randy. Jadi ini kalau yang saya akan infokan sebetulnya bukan pendapat pribadi ya Bang. Cuman ada info dari beberapa ahli yang paling penting khususnya buat anak muda yang mau memimpin, bukan perihal IQ, EQ atau SQ, tapi intinya dia mau belajar dan mau update. Apa sih yang harus dipelajari? Kalau menurut beberapa ahli sih, yang pertama ada baiknya dia sering berpartisipasi dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler. Nggak hanya di sekolah sih, di luar lingkungan sekolah pun juga bisa menghadapkan dia pada situasi yang mendewasakan gitu. Terus kemudian ada baiknya juga dia belajar kepemimpinan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang memang sudah punya kredibilitas gitu ya. Jadi dia bisa mentoring, Bukan betul, mentor dia ya, Pak. bisa Jiwa dia ya. ya bisa mentoring langsung atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang terlibat dengan apa tokoh-tokoh itu tadi gitu. Berarti intinya kepemimpinan tuh perlu ya, harus IQ yang tinggi, mungkin kecerdasannya harus menunjang juga, terus pengalaman ya. Bukan hanya sekedar keturunan ini ya. Dalam, Bro. Bukan hanya sekedar keturunan dan Lu dari pulang lewat mana lu? Ya intinya siapapun dia harus rendah diri dan harus mau belajar lah dengan sesuatu yang baru gitu. Terus apa namanya? Selain itu dia juga harus sering terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif. Karena proyek kolaboratif itu kan melibatkan banyak pihak ya, termasuk orang-orang baru, di mana dia akan solve beberapa problem dan akan terbiasa dengan menghadapi segala sesuatu yang sifatnya baru gitu. Nah, terus kemudian ada pelatihan komunikasi. Nah, komunikasi ini penting juga karena apapun yang mau disampaikan, kalau komunikasinya nggak baik, tidak akan tersampaikan dan diterima oleh orang-orang yang dia pimpin gitu. Terus kemudian pemberian tanggung jawab. Nah, semakin dini kita sering diberikan dan diajak untuk bertanggung jawab, itu juga apa ya, nanti jadi habit dan jadi terbiasa. Jadi keseharian kita selalu bertanggung jawab gitu. Terus kemudian ada refleksi diri, evaluasi. Nah, ini penerimaan ya. Kita nggak boleh merasa selalu benar, kita harus terus evaluasi. Karena kalau kita merasa benar, orang lihat kita juga apa ya, sulit nerima gitu. harus pintar memposisikan juga ya. Iya betul. Terus sisanya ada keterampilan manajemen sama pembelajaran dan pengalaman kegagalan. Nah, sebetulnya dari pelatihan-pelatihan itu juga bukan, intinya bukan hanya pelatihan itu aja. Ada sesuatu yang dituju juga gitu.
Nah, pelatihan-pelatihan itu tadi tujuannya salah satunya misalkan ada pengembangan keterampilan kepemimpinan, terus meningkatkan rasa tanggung jawab, terus penguatan karakter dan etika kerja dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dari IQ-nya Bang ya. Nah, kalau dari EQ-nya itu kecerdasan emosi itu seperti apa nih? Kira-kira harus menyeimbangnya harus seperti apa nih? Kira-kira dari Bang Doni bagaimana? Kalau buat saya kadang pemimpin muda itu emosinya masih di depan ya. Jadi apa-apa itu untuk memerintahkan sesuatu aja kalau mungkin bawahnya lelet, dia sudah marah. Pekerjaan ini belum kelar, dia sudah nyuruh ini. Kadang emosinya ini selalu dikedepankan. Berarti masih kalau pemimpin muda itu kalau ada kesalahan berarti langsung meletup gitu Bang ya? Langsung rame. Nah, mungkin itu kan dari sudut pandang Abang yang mungkin dia kembali ke pribadinya itu. Dia langsung meletup-letup. Mungkin kalau di tempat lain ada nih yang masih muda yang orangnya bawaannya kalem, santai kan gitu. Kalau gimana Bang Taufik, gimana kalau ada pemimpin muda yang Ya, kalau menurut saya ya, jadi sudah jadi rahasia umum kalau yang muda ini emosinya tuh lebih Membara-bara dia ya? membara-bara ya, menggebu-gebu gitu kan. Pukul dulu baru mikir gitu kan. Nah, jadi ya sekarang balik lagi, nggak semua pemimpin muda itu emosional. Ya kan, tapi tergantung. kebanyakan meledak-ledak. Iya, kebanyakan. Tinggal kita bempernya itu gimana gitu kan. Meredam jiwa emosionalnya itu gimana gitu. Nah, jadi harus diimbangi antara wawasan dan pengalaman serta emosional tadi gitu kan. Kita punya visi tapi nggak punya pengalaman, susah gitu kan. Nggak punya ilmu yang untuk diaplikasikan juga susah. Nah, jadi semuanya itu harus balance, harus seimbang gitu. Jadi ya muda itu nggak selalu serta-merta kosong, nggak punya pengalaman gitu kan. Demikian menurut Mungkin saya. dengan wawasan dan pengalaman tuh dia tahu itu batas kesalahan orang itu seperti apa. Iya, Makanya- belajar dari jadi kalau- kisah-kisah orang gitu kan, biografi nggak tokoh-tokoh. setiap kesalahan dia harus meledak. Iya. Tapi kalau kesalahannya ya biasa aja, mungkin kalau kita salah ngetik huruf A jadi C mungkin ya itu nggak usah meledak-meledak juga kan. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke si orangnya tersebut Bang ya. Dia punya pengalaman dengan kerjanya dia dulu seperti apa, mungkin masa lampaunya dia berpengalaman di bidang apa, terus saat ini mungkin ada kesalahan, nggak usah terlalu meledak-meledak, kembali lagi ke orangnya Bang ya. Iya, dan juga dia seharusnya punya tim yang mendukung gitu kan. Iya. Punya penasehat, punya support system gitu loh. Begitu, Mas. Oke, dari sekian banyak obrolan kita ini, makasih bro-bro ya udah mau ngobrol datang ke tempat gua. Ini sebenarnya tempat bro gua juga ini, bukan tempat gua. Kafe Petet ya. Nah, kesimpulannya pemimpin itu tidak harus muda atau harus tua. Itu nggak ada aturan umur Bang ya. Intinya kepemimpinan itu siapapun pemimpinnya, kita harus menghargai, harus kita sadar diri kita siapa, kita siapa dan berbuat apa ya Bang ya. Mungkin kalau pemimpin galak atau pemimpin santai itu tergantung sudut pandang kita juga kan gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi yang penting itu seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan anggotanya seperti apa, harus mencapai tujuannya harus seperti apa, dan dia itu harus punya visi misi atau reasoning yang bagus. Dia harus nalarnya yang bagus. Ini kita ada tugas ini harus bagaimana, ada tugas ini harus bagaimana. Dia harus punya mindset sendiri ya. Oke, setuju ya? Setuju. Jadi nggak ada yang setuju harus yang muda, harus yang tua, enggak. Ini kita netral ini ya. Jadi kita hanya memberi pandangan bagaimana sih kalau kita ini di lapangan, di tempat kerja, mungkin di keluarga atau mungkin di kita institusi apa segala macam, punya pimpinan yang lebih muda atau yang lebih tua, itu pandangannya seperti apa? Nah, mungkin seperti inilah pandangan bro-bro kita ini. Kalau yang muda itu mungkin dia meletup-meletup, kalau yang tua mungkin dia lebih santai. Tapi kan pada intinya, kalau misalkan di bidang kerja itu pemimpin itu ya harus dia punya visi misi, harus mencapai tujuan. Nah itu ya.
Oke, Bang. Demikian obrolan kita hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sangat luar biasa ini udah mau datang ke sini ya. Dan kepada Ibu dosen juga terima kasih udah mau membimbing kita sampai kita dulu itu gua nggak pernah bro buat podcast kayak gini. Gua tuh orangnya nggak bisa ngomong gitu loh. Tapi dengan belajar sosiologi ini gua lihat mungkin teman-teman gua ngomong ini, ngomong itu, gua jadi terenyuh gitu. Oh gua bisa nih. Makanya gua masih belajar juga ya, sorry. Sama, ya. Bro. Ya. Mungkin bro-bro gua juga ini mungkin kalau ngomong di publik gitu ya, ya sama. Mungkin ada lah kan. Apalagi gua yang nol, nggak pernah bicara kan gitu. Nah, terima kasih juga rekan-rekan yang udah berada di balik layar dan semua pihak yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Kurang keras cakepnya, bro. Ulangi. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Hidup bebas di tanah Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.